Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah praktikum kartografi. Pada kesempatan ini, di pertemuan yang ketiga ini, izinkanlah Bapak Dhani Miftah M. Nur memberikan materi seputar menggambar pola garis dan pola luasan, yaitu menggunakan teknik blot. Oke, mari kita bersama-sama belajar praktikum kartografi. Untuk itu, para mahasiswa yang pertama harus dipersiapkan, yaitu dibaca lagi buku Daros praktikum kartografinya. Kemudian dipersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, setelah teman-teman dipersiapkan peta dasarnya yang sudah dipilih oleh ketua kelas, silakan dari peta dasar dari atlas tersebut kemudian disalin di kertas kalkir itu. Jangan lupa diperhatikan untuk komponen-komponen peta. Yang saya berikan smart solusinya adalah Honda GL Sidul SIP. Oke. Berbicara masalah layout peta adalah merupakan tahapan terakhir dalam pembuatan peta. Layout peta berarti menyusun penempatan dari skala peta, kemudian sumber data, penerbit, dan lain sebagainya. Jadi komponen-komponen peta yang saya singkat Honda GL Sidul SIP itu semuanya harus dimasukkan kepada layout peta tersebut. Oke, terkait dengan layout peta, yaitu merupakan muka peta. Layout itu muka peta atau map face, suatu permukaan yang ada di kertas itu. Kemudian ada garis tepi atau neat line, kemudian ada garis batas luar, kemudian ada batas informasi atau border information, kemudian keterangan tepi atau marginal information. Jadi diperhatikan nanti beberapa model-model yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Jadi para mahasiswa nanti mau menggunakan model yang apa harus direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan peta dasar tersebut. Oke. Fungsi layout agar peta benar-benar bisa komunikatif antara yang membuat dengan yang melihat. Kemudian mudah dibaca dan ditafsirkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna peta. Kemudian untuk mempermudah pengguna dalam memahami dan mengerti peta yang dibuat. Kemudian untuk memperjelas peta dan memperindah secara tampilan. Membuat pengguna merasa nyaman dalam menggunakan peta tersebut. Jadi tidak membingungkan para pengguna itu melihat dari tampilan atau peta yang kita buat nanti. Dan yang terakhir sebagai atribut pelengkap yang mampu menjelaskan komponen-komponen peta. Jadi ada isi peta itu apa, terus tujuannya untuk apa. Karena apa? Peta tersebut memberikan sebuah informasi-informasi penting terkait peta tersebut. Oke. Silakan diperhatikan sejarah layoutnya. Desain dan layout yang kita lihat di masa kini sebenarnya adalah hasil perjalanan dari proses eksplorasi kreatif manusia yang tiada henti di masa lalu sampai sekarang ini. Kemudian memperkaya wawasan seorang desainer dari penyelaman proses tersebut dan sekaligus membuatnya lebih bijaksana dalam berkarya. Jadi merupakan eksplorasi dari seseorang, tetapi tidak hanya sekedar mengeksplor apa yang ada di mindset kita, tetapi apa? Kita harus mengikuti standar pemetaan internasional itu. Jadi komponen-komponen peta itu tidak asal kita taruh atau letakkan sesuai dengan kita, tetapi harus ada standarisasi dari internasional itu. Oke. Ini contoh yang model pertama ini. Jadi di sini ada beberapa model. Yang pertama itu model yang seperti ini. Jadi ada judul, kemudian ada skala angka, skala garis,
kemudian bisa petunjuk arah atau orientasi, kemudian yang keempat adalah legenda atau keterangan. Jadi simbol-simbol yang ada di peta saudara nanti harus dijelaskan atau diletakkan di legenda. Kemudian yang kelima adalah sumber. Sumber peta dasar saudara itu dari mana? Kalau peta itu didapat dari peta atlas, maka saudara harus mencantumkan bahwasanya sumber yang peta dasar saudara itu adalah dari peta atlas, penerbit siapa, cetakan keberapa, dan lain sebagainya. Nomor 6 adalah pembuat. Pembuat ini nanti teman-teman bisa langsung aja digambar titik 2, nama lengkap saudara, huruf kapital, kemudian spasi, kurung NIM, kurung tutup, kemudian baru kelas. Kelas A 4 IPS, B 4 IPS, atau C 4 IPS itu. Setelah itu yang ketujuh adalah koordinat geografis. Jadi ada dua garis di sini. Ada garis tepi luar lebih tebal, kemudian garis tepi dalam. Garis tepi dalam ini adalah memuat garis astronomis, yaitu apa? Garis bujur dan garis lintang. Kemudian yang kedelapan adalah insert. Kalau di sini nanti teman-teman menggambar peta Kudus, Kabupaten Kudus, berarti teman-teman nanti harus mencantumkan peta insertnya adalah Jawa Tengah. Kalau Kabupaten Grobogan, insertnya adalah peta Jawa Tengah. Oke. Ini yang model selanjutnya, ada yang model komposisi layout peta seperti ini. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan peta yang saudara kerjakan itu. Nah, ini peta layout yang selanjutnya, ada yang model seperti ini. Jadi komposisinya ada judul, kemudian ada angka, skala garis, orientasi atau petunjuk arah, kemudian ada insert, ada legenda, dan seterusnya itu. Oke, ini model yang selanjutnya. Jadi yang pertama ini judulnya terletak di sini, kemudian ada skala angka, skala garis. Yang ketiga adalah petunjuk arah, kemudian yang keempat adalah garis tepi di sini. Garis tepi lebih yang luar lebih tebal, dalamnya lebih tipis, memuat bujur dan lintang. Kemudian yang kelima adalah koordinat peta. Oke. Sumber peta, kemudian legenda, insert, dan pembuat peta tersebut. Ini yang model layout yang seperti ini. Jadi disesuaikan dengan peta dasarnya. Kira-kira peta dasarnya itu bagus atau lebih relevan menggunakan model yang mana? Coba nanti disesuaikan oleh teman-teman semuanya itu. Next. Ini ada lagi beberapa tampilan-tampilan. Jadi nanti kira-kira peta dasarnya saudara itu menggunakan layout yang seperti apa. Ini harus diperhatikan sebelum kita menggambar layout peta itu. Jadi harus kita plan dulu, kira-kira nanti gambar peta saudara tadi, peta dasar tadi, kira-kira lebih cocok atau cenderung menggunakan layout yang seperti apa. Oke, ini contoh peta Grobogan. Perhatikan peta dasar Kabupaten Grobogan ini, apakah sudah sesuai? Kalau kita bicara sesuai, kelengkapan yang ada di peta Kabupaten Grobogan ini belum bisa dinyatakan bahwasanya peta ini sudah sesuai dengan kaidah kartografi internasional. Melainkan apa? Harus dilengkapi dengan komponen-komponen peta yang saya singkat Hunda GL Sidulsip. Ada tahun, ada legenda, ada garis, ada lettering atau penulisan, kemudian ada skala, ada insert, peta kecil, ini contohnya seperti ini. Kemudian ada judul, judulnya harus tebal, kapital, harus jelas, lebih besar. Kemudian ada simbol. Nah, di sini belum ada legenda karena di sini sudah mengurai bahwasanya ada simbol-simbol area, ada warna ini, maka harus dicerangkan di legenda. Kemudian ada petunjuk arah. Kalau memang tidak ada petunjuk arah, menurut standarisasi peta internasional, atas itu menunjukkan adalah utara. Jadi andai kata tidak ada petunjuk arah, maka menurut standar internasional atas menunjukkan arah utara atau north.